Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Bu Nova. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Iva. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, anak-anak, sekarang kita ingat lagi ya materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ayo, siapa yang tahu apa itu gagasan pokok? Ya, benar. Gagasan pokok merupakan inti dari sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah informasi tambahan atau uraian yang menceritakan tentang gagasan pokok. Di bacaan halaman 51, kalian bisa membuka bukunya ya. Di bacaan tersebut ada bacaan tentang Tari Kipas Pakarena yang terdiri dari 3 paragraf. Ayo kita identifikasi bersama-sama ya. Paragraf pertama. Di paragraf pertama kita cari dulu kalimat utamanya yang mana. Nah, ini merupakan salah satu cara mencari gagasan pokok adalah kita harus tahu kalimat utamanya dulu. Nah, kalimat utama paragraf pertama terletak di awal, yaitu Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Gagasan pokoknya adalah Tari Kipas Pakarena berasal dari Sulawesi Selatan. Kemudian di paragraf kedua, kalimat utama terletak di awal paragraf, yaitu kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi, Negeri Kayangan, dan penghuni Lino Bumi pada zaman dahulu. Gagasan pokoknya, kisah Tari Kipas Pakarena berawal dari perpisahan antara penghuni negeri Kayangan dan Bumi. Selanjut di paragraf ketiga, kalimat utama terletak di akhir paragraf, yaitu secara keseluruhan gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Gagasan pokoknya adalah gerakan Tari Kipas Pakarena mengungkapkan rasa syukur. Nah, jadi beda ya anak-anak, kalimat utama dan gagasan pokok itu berbeda. Jika kalimat utama, tulisan atau teksnya itu sama persis dengan bacaan, sedangkan gagasan pokok adalah intisari dari kalimat utama. Kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, selanjutnya, gagasan pendukung. Masing-masing paragraf ada gagasan pendukungnya. Di paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Selain yang dituliskan Bu Nova di sini, yang selain yang di kotak-kotak itu semuanya merupakan gagasan pendukung. Ya, semuanya merupakan gagasan pendukung. Ingat, dalam satu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok. Nah, untuk gagasan pendukungnya itu bisa lebih dari satu. Begitu ya, semoga bisa difahami. Akan belajar konsep persatuan dan kesatuan melalui sebatang lidi. Nah, di sini Bu Nova punya satu batang lidi. Kemudian Bu Nova juga punya kumpulan dari batang lidi, batang-batang lidi yang dijadikan satu kemudian diikat. Nah, satu batang lidi ini, satu sapu lidi ini terdiri dari banyak batang-batang lidi. Nah, batang-batang lidi yang di sini juga berbeda-beda. Ada yang lidinya pendek, ada yang lidinya panjang, kemudian ada yang lidinya ukurannya agak besar, dan ada yang lebih kecil atau lebih tipis. Nah, ketika lidi-lidi ini dijadikan satu, biasanya kita fungsikan untuk apa anak-anak? Iya, untuk membersihkan sampah yang ada di sekitar kita. Nah, ini contohnya. Jika lidi-lidi ini bersatu, akan mudah untuk membersihkan. Tapi, kalau lidinya hanya satu saja, akan sulit. Untuk membersihkan akan sulit. Seperti itu. Ini hampir sama anak-anak dengan kondisi kita. Kita dengan orang lain pasti memiliki perbedaan. Mungkin perbedaan dari kesukaan,
atau perbedaan sikap. Namun demikian kita harus saling menghargai dan menghormati agar tercipta persatuan dan kesatuan. Jika hanya sendiri, lidinya hanya sendiri, itu sangat mudah untuk dihancurkan seperti ini. Nah, mudah untuk dipatahkan. Tapi kalau lidinya ada banyak, dia susah sekali dihancurkan. Begitu pula dengan kita. Kita hidup di negara Indonesia, kemudian beraneka macam budaya, suku bangsa, dan lain sebagainya. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu kita harus bersatu. Kita harus hidup dengan rukun, sehingga akan tercipta kehidupan yang damai dan persatuan dan kesatuan juga akan mudah diraih. Seperti itu anak-anak. Berikutnya, kita akan belajar gerakan dari tari Bungong Jempa. Tari ini berasal dari daerah Aceh. Nah, kata Bungong Jempa artinya adalah bunga cempaka. Gerakan tari ini dibagi menjadi dua, yaitu gerakan berdiri dan gerakan duduk. Sebelumnya, anak-anak sudah belajar mengenai gerakan berdiri dari tarian ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari gerakan tarian ini dalam posisi duduk.